Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk menerima materi baru ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu buku catatan serta alat tulisnya masing-masing. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting dan krusial bagi kita sebagai seorang pendidik, yaitu mengenai teori-teori belajar dan bagaimana cara mengatasi masalah kesulitan belajar pada siswa. Tujuan utama dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita semua bisa memahami secara bijak bagaimana manusia memproses informasi serta bagaimana cara kita mendeteksi dan mendampingi setiap siswa yang memiliki hambatan atau karakteristik unik di sekelas nanti. Yang Ibu harapkan di pembelajaran kita hari ini fokus dan keaktifan kalian semua dalam sesi kali ini. Baik, jika semuanya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pertama-tama, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang hidup manusia. Belajar itu merupakan proses di mana kita memodifikasi atau memperteguh kelakuan kita melalui pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Nah, untuk memahami bagaimana tingkah laku individu berubah secara relatif menetap hasil interaksi dengan lingkungan ini, para peneliti merumuskan apa yang disebut sebagai teori belajar. Kalau secara garis besar, terdapat 4 teori belajar utama yang wajib kita pahami, yaitu behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Teori tadi kita bahas satu persatu. Teori pertama adalah behavioristik yang dicetuskan oleh Jake dan Barlen, serta dikembangkan oleh tokoh seperti Thorndike dan Skinner. Nah, di teori ini tuh menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Di sini, kaum behavior itu memandang manusia lahir tanpa bawaan bakat apapun, melainkan dibentuk oleh stimulus lingkungannya, yang menggambarkan belajar sebagai pemecahan masalah melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Nah, beliau itu melakukan eksperimen terkenal yang menempatkan seekor kucing lapar di dalam sangkar tertutup. Pintu sangkar hanya bisa terbuka otomatis jika knop dalamnya disentuh. Kucing tersebut melakukan trial and error atau coba-coba melompat sampai tidak sengaja menyentuh knop dan berhasil keluar mendapatkanlah makanan. Bisa kita analogikannya tuh seperti anak kecil belajar naik sepeda. Awalnya ia mencoba berbagai posisi yang disebut trial and error, sampai akhirnya ia menemukan keseimbangan yang pas secara konsisten. Juga merumuskan hukum belajar, diantaranya hukum kesiapan, hukum latihan, di mana makin sering berlatih, makin baik hasilnya, dan hukum efek. Tokoh kedua adalah Skinner, yang menganggap reward atau hadiah dan reinforcement atau penguatan adalah faktor paling penting. Setiap respons yang diikuti hadiah akan cenderung diulangi. Nah, di dalam kelas, ketika kalian memberikan nilai tinggi atau pujian kepada siswa yang rajin mengerjakan tugas, maka anak tersebut akan semakin termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Teori kedua adalah kognitif yang dirintis oleh Kahler dan dikembangkan oleh Jean Piaget. Berbeda dengan behavioristik tadi yang hanya melihat perubahan fisik luar, kognitif menekankan pada kemampuan berpikir, motivasi, strategi belajar, dan memori internal siswa. Jean Piaget mengenalkan 2 proses kognitif penting, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah menyelaraskan struktur kognitif atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan informasi baru di lingkungan. Sedangkan akomodasi adalah perubahan struktur kognitif di dalam otak karena informasi yang diterima benar-benar baru dan menantang. Contohnya, seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat hewan. Jika anak hanya tahu harimau,
Lalu ia melihat kucing untuk pertama kali, otaknya akan melakukan asimilasi dan mengira kucing itu adalah harimau kecil karena sama-sama berkaki empat. Namun, ketika ia mendengar hewan itu mengeong, terjadilah proses akomodasi. Struktur otaknya berubah dan menciptakan kategori baru bernama kucing. Pengalaman yang memberikan tantangan ataupun challenge inilah yang menstimulasi perkembangan mental pada anak. Yang ketiga adalah konstruktivisme. Prinsip utama dari teori ini adalah pengetahuan dibentuk atau dikonstruksi oleh siswa itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari kepala guru ke kepala murid. Disinilah murid yang aktif menunjuk konsep yang lebih rinci, sementara guru sekedar memfasilitasi. Dari teori ini bisa dianalogikan seperti bermain sebuah video game. Kita tidak akan pernah bisa mahir bermain video game hanya dengan mendengarkan orang lain bercerita atau membaca buku panduannya saja. Pasti kita harus memegang stick gamenya sendiri, memainkannya langsung, mengalami game over, mencoba lagi, hingga akhirnya kita menciptakan pengertian dan strategi pribadi berdasarkan pengalaman nyata tersebut. Teori keempat adalah humanistik yang dikembangkan oleh tokoh seperti Arthur Combs, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Nah, teori ini tuh mengkritik behavioristik yang memandang manusia itu seperti mesin. Nah, di teori humanistik memanusiakan manusia, yang dimana proses belajar dianggap lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pada teori humanistik ini tujuannya adalah agar siswa mampu memahami serta mengaktualisasikan potensi dirinya secara positif. Nah, pada teori ini Abraham Maslow terkenal dengan konsep hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga aktualisasi diri. Siswa tidak akan bisa mencapai aktualisasi diri dalam belajar jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Sebagai contoh, seorang siswa tidak akan pernah bisa berkonsentrasi memahami materi pelajaran jika perutnya sedang dalam keadaan lapar atau ia merasa terancam dan tidak aman karena mengalami perundungan di kelasnya. Oleh karena itu, prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers harus didasarkan pada kemauan alami untuk belajar tanpa ancaman, dan atas inisiatif diri sendiri. Nah, setelah memahami teori-teori tadi, kita sebagai calon pendidik harus sadar bahwa proses belajar di kelas tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya siswa mengalami hambatan psikologis untuk mencapai hasil belajar yang optimal, yang kita sebut sebagai kesulitan belajar. Di sini, kesulitan belajar ditandai dengan prestasi siswa yang rendah atau berada di bawah norma yang telah ditetapkan, yang bisa disebut dengan KKM. Di sini, menurut para ahli seperti Subiabrata dan Slameto, fenomena kesulitan belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ada faktor internal atau di dalam diri siswa, meliputi faktor psikologis seperti tingkat inteligensi, minat, bakatnya rendah motivasi, dan lemahnya konsentrasi saat belajar. Selain itu juga faktor fisiologi yang berkaitan dengan fungsi jasmani dan panca indera, terutama mata dan telinga. Contohnya tuh seorang siswa dicap malas atau tidak mau mencatat materi di papan tulis, padahal setelah diperiksa panca inderanya, matanya tuh minus, sehingga ia kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Terus juga karena duduknya di bagian paling belakang, seperti faktor kelemahan jasmani maupun rohani atau kebosanan juga sangat mempengaruhi. Nah, pada faktor eksternal atau dari luar diri siswa meliputi lingkungan keluarga atau cara orang tua mendidik. Ada juga faktor sekolah atau metode mengajar guru yang kurang baik, kurikulum yang terlalu padat, atau relasi antar teman yang buruk. Bahkan faktor masyarakat yang kurang mendukung, serta faktor sosial seperti suhu udara kelas yang terlalu panas atau pengap juga bisa memicu kesulitan belajar pada siswa. Nah, supaya kalian bisa mengimplementasikan teori ini, mari kita bedah bersama sebuah studi kasus di depan. Ada seorang siswa bernama Dika di kelas 5 SD. Biasanya, Dika dikenal sebagai anak yang rajin, cerdas, dan prestasinya yang selalu bagus. Namun, dalam 2 bulan terakhir, nilai-nilainya merosot tajam. Ia sering melamun dan mengantuk di kelas,
serta jarang mengumpulkan tugas sekolah. Setelah guru melakukan wawancara mendalam, ternyata orang tua Dika membuka usaha toko kelontong di rumahnya yang beroperasinya hingga larut malam. Akibatnya, suasana rumah menjadi sangat bising dan Dika dipaksa untuk ikut membantu menjaga toko hingga ia kekurangan waktu tidur. Nah, kira-kira dari studi kasus atau kasus Dika ini, apa faktor penyebab kesulitan belajarnya? Dan bagaimana penanganannya berdasarkan materi kita hari ini? Ada yang ingin mencoba berpendapat? Nah, mari kita bahas bersama. Jika dianalisis dari studi kasus tadi, Dika itu mengalami kesulitan belajar karena akumulasi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau di faktor eksternal, di lingkungan keluarga dan non-sosial, dilihatnya tuh suasana rumahnya berubah menjadi semrawut, gaduh, dan bising akibat dari operasional toko. Nah, sehingga Dika itu kehilangan ruang dan waktu belajar yang kondusif di rumahnya. Kalau di faktor internal atau psikologis dan kelelahan, di sini karena dipaksa menjaga toko hingga larut malam, otomatis tubuh Dika itu mengalami kelelahan jasmani. Akibatnya, yaitu bakal pusing, mengantuk di kelas, dan konsentrasi belajarnya tuh menurun drastis hingga Dika itu tidak mampu mengolah bahan pelajarannya itu dengan baik. Nah, dari studi kasus tadi, lalu bagaimana solusi kita sebagai guru? Kita bisa menerapkan pendekatan teori humanistik dari Abraham Maslow. Nah, kita tahu Dika tidak bisa berprestasi atau aktualisasi diri jika kebutuhan biologis dasarnya, yaitu istirahat yang cukup dan rasa tenang yang belum terpenuhi. Nah, langkah konkretnya yaitu kita panggil orang tua Dika memberikan pengertian secara bijak bahwa anak usia sekolah membutuhkan waktu istirahat dan belajar yang ideal di rumah. Setelah masalah eksternal itu selesai, kita dapat memberikan program remedial dan bimbingan belajar berkala untuk membantu Dika dalam mengejar ketertinggalan materinya selama 2 bulan terakhir. Kalian tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi kelas kita hari ini. Sebelum Ibu tutup kelasnya, mari kita ingat kesimpulan penting hari ini. Tidak ada satupun teori belajar yang paling sempurna atau paling hebat di antara yang lain. Sebagai pendidik yang bijak, tugas kita adalah memadukan kelebihan dari teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, hingga teori humanistik agar tercipta inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi psikologis anak didik kita. Dan nanti di sekolah, kalian menemui siswa yang prestasinya meledak turun, jangan terburu-buru menghakimi mereka sebagai anak yang malas, tetapi gunakan langkah diagnosis yang telah kita pelajari tadi. Identifikasi masalahnya, cari tahu faktor internal dan eksternalnya, lalu berikan solusi terbaik melalui variasi metode mengajar, pemberian motivasi, latihan yang cukup, maupun program remedial teaching. Terima kasih banyak atas perhatian, fokus, dan antusiasme kalian yang sangat luar biasa dalam sesi pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk terus bertumbuh, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He's an intelligent child and a very attractive one. But Philippe is a problem. At school, at home, to himself. Philippe is an overly aggressive child. What can be done? We can say, oh, this is just a phase, he'll outgrow it. Or we can recognize that he needs help and that something can be done to help him. This is the supervisor of his nursery school, Miss Steinberg. He tried to choke a little boy because this little boy wanted to play with a little girl that he was particularly interested in. He's inclined to reject any authority or limits set for him by the teacher. And it became so bad, even to the extent of hitting the teacher, that we had to ask the mother to come in to see us. And we recommended that she goes to the children's hospital for